Oke guys, jadi saya akan mereview untuk tank baru saya ya. Ini saya baru rakit kurang lebih nggak ada sebulan ya. Ini sekitar 1 atau 2 mingguan ya. Jadi untuk ukurannya ini panjangnya itu 130 cm, tingginya itu 65 cm dan lebarnya itu 60 cm ya teman-teman. Nah ini adalah akuarium yang dari dulu udah sering saya rencanakan buat ya, tapi nggak sempat-sempat, dan alhamdulillah udah terbuat dan udah jalan sempurna ya, alhamdulillah. Nah untuk perakitannya ini lumayan ya, standar lah seperti saya merakit akuarium semuanya ya. Ini saya pakai lem hitam. Untuk spek kacanya ini dia kaca depan, bawah dan belakang itu pakai 12 mili, dan kanan dan kiri itu pakai 10 mili. Ini saya pakai kaca seadanya ya. Nah untuk kacanya ini sebenarnya udah ada sejak mungkin setahun lebih lah, mungkin setahun apa 2 tahun ya, cuman saya nggak ada niatan buat ngerakit. Nah tapi ternyata ikan saya yang ini, yang silver albino ini, yang dulu di tank ini kan dia sudah terlalu besar. Nah saya rasa udah saatnya saya punya akuarium besar buat ikan-ikan saya yang memang sudah ukuran besar. Nah jadi kan ini kan saya tempatnya luas ya, mending ya. Nah untuk sistemnya ini sun filter ya, sun filternya ini kebenaran sekalian water change ya. Ini lagi kuras, sorry udah selesai kuras sih, tapi selangnya belum saya lepas. Ini sun filter yang kemarin kita review. Nah ini masuknya ke sun filter ini. Nah untuk sistem sun filternya itu sama sebenarnya seperti akuarium yang saya buat. Ini ada box di sini untuk narik kotoran ya. Ini boxnya juga tipis, ini paling sekitar 2 cm, dan untuk bagian bawah ini sangat-sangat sedikit ya. Nah ini space nya itu paling sekitar 8 mili mungkin. Nah untuk outputnya ini dari sini ya. Nah jadi yang agak sedikit berbeda itu di boxnya ini ada output ya, dan kita nggak lihat ada skimmer ya, tapi sebenarnya di sini itu ada skimmer, cuman ini skimmer yang mungkin agak disamarkan ya. Nah nanti kita lihat. Nah untuk pengelemannya kita bisa lihat ini bagus ya, dia rapi. Ya untuk background bawah dan belakang itu seperti kalian lihat ini hitam full, ini pakai spotlight ya, kalau kacanya sih bening. Nah untuk bagian atasnya ini kita pakai ban-banan juga, tapi kita nggak pakai ban tengah, kalian bisa lihat ya, jadi nggak ada ban-banan tengah. Ini niatnya mau saya spotlight cuman belum sempat. Nah mungkin nanti kita spotlight. Nah untuk boxnya itu ada di sini untuk menarik segala pemfilteran dan kotoran ya, dan untuk kuras-kuras juga semuanya ada di sini. Nah ini ada space sedikit ya. Nah ini saya bisa masuk ke sana karena badan saya mungkin agak ramping ya. Nah coba kita lihat dari sana ya. Oke, jadi seperti ini dari samping ya teman-teman kelihatannya. Nah untuk sistemnya ini di sini ada 5 ya, ada 5 pemipaan, 1 2 3 4 5. Nah ini ada 5. Ini kita menggunakan water mur yang buat sanyo ya teman-teman ya. Jadi water mur ini itu outputnya itu pipanya itu 3/4, tapi di atasnya itu dratnya itu pakai 1 in. Nah ini drat 1 in semua. Nah ini water murnya yang di bawah itu 3/4 semua. Ini kita bisa lihat di sini. Nah jadi ini adalah untuk bagian untuk pompa ya teman-teman. Nah ini kita bisa lihat ini untuk pompa. Nah untuk pompa ini ada saya cabang lagi, cuman saya belum pakai karena nanti niatnya ini belum selesai, masih mau saya modif lagi teman-teman. Nah jadi ini penjelasan agak ya mungkin agak panjang ya, tapi saya persingkat aja. Nah di output pertama ini dia adalah output untuk ketinggian air separuh teman-teman. Nah jadi outputnya ini itu kan lubangnya di sini. Nah jadi kita bisa tetap memfilter atau menjalankan filter dengan posisi kita sedang nguras teman-teman. Jadi di sini kan ke sini teman-teman. Nah di bawah sini itu ada stop run. Nah jadi stop run itu kalau saya mau keras itu dibuka. Nah nanti otomatis kan airnya turun. Nah saya buang di bawah. Nah nanti di ketinggian ini dia filter tetap masih berjalan. Nah jadi
ini yang pertama. Nah untuk yang kedua ini adalah sistem pipa untuk filter utama teman-teman. Nah ini ada dua ya, kenapa saya buat dua, untuk meredam kebisingan ya, jadi kita ngaturnya itu mudah, jadi saya buat dua, karena kalau cuma satu itu ngaturnya itu agak susah teman-teman. Ini masih bisa kita atur lagi ya, lebih senyap lagi. Nah untuk ini saya naikkan ke atas ya, dan bagian sini di bawah ini terendam air ya. Nah ini untuk meredam kebisingan. Nah yang khusus pipa yang ini dia punya stop kran teman-teman. Nah kalau yang ini dia nggak ada stop kran, saya bisa lihat ya. Nah untuk yang ini dia pompa, tadi saya sudah jelaskan. Dan untuk yang ini adalah pipa untuk kuras full teman-teman. Jadi kalau saya mau ngosongin akuarium ini, saya tinggal pakai yang ini. Nah ini ada di depan ya, ada stop krannya juga. Nah jadi ini untuk kuras maksimal, ya sampai benar-benar habis teman-teman. Ini untuk kuras paro. Nah kuras paro dengan posisi filter masih berjalan. Nah jadi berarti ada berapa fungsi, 1 2 3 4. Jadi walaupun ada 5 pipa di sini fungsinya ada 4. Nah fungsinya itu sendiri-sendiri. Dan ini niatnya nanti mau saya modif, mungkin ini bisa saya pakai buat skimmer yang lebih besar teman-teman, karena di sini saya sudah ada skimmer ya. Ini kita bisa lihat. Nah ini selang untuk aerator saya masukkan di sini ya. Ini selang aerator saya masukkan di sini, jadi dia lebih rapi. Nah ini ada aerator, ini aerator AC/DC soalnya. Nah ini kita bisa lihat di atas itu ada skimmer teman-teman. Kalau kalian bisa lihat ya, mungkin agak kurang jelas ya. Nah, tapi kalian bisa lihat. Nah skimmer ini dia sangat-sangat berfungsi ya, dia ketarik ke sini. Cuman ini salah untuk penempatan aeratornya teman-teman, harusnya saya meletakkan aeratornya itu di sebelah sini. Nah, jadi nggak terhambat untuk air masuk ke sini kotorannya, karena kalau aerator itu di sini dia kotorannya itu nggak bisa masuk ke sini, karena arus dari aerator itu airnya dorong ke sana juga teman-teman. Nah jadi mendorong ke bagian sisi satunya lagi, dan ini cukup membantu ya. Jadi ini kan dia ada sekat pembatas. Nah sekat pembatasnya itu saya buat seketinggian air, jadi lubang ini dia bisa mengalirkan air juga ke sini teman-teman. Nah, jadi fungsinya ini banyak teman-teman. Saya sudah memikirkan box ini sedemikian rupa ya. Mungkin ini salah satu karya saya yang lumayan ya, banyak pengalaman saya tuangkan di sini teman-teman. Ini pipanya 3/4 semua. Nah ini nanti kita buat ke atas, mungkin nanti pas saya modif saya videokan lagi teman-teman ya. Untuk ininya ini kita pakai 5 mili ya boxnya. Box kita pakai kaca 5 mili. Nah untuk bagian bawah sini saya sarankan itu pakai kaca yang lebih tebal. Nah ini saya pakai kaca 8 mili untuk bagian bawahnya teman-teman. Nah, jadi menghindari pecah, karena di sini kan banyak lubang-lubang ya. Dan keuntungan kita pakai watermoor sanyo ini, dia kalau kita mau lepas akuarium dari raknya itu kita tinggal bukain ini teman-teman. Nah ini jadi bisa dibuka, bisa dibongkar pasang semua ya, jadi nggak perlu kita pakai alat potong pipa lah nanti kita sambung lagi, nggak perlu. Ini pakainya ini semua sekarang. Oke kita kembali ke depan ya teman-teman. Ini sebenarnya udah bening banget ya, cuman ini baru saya water change, jadi dia masih agak berkabut. Oke kita lihat dari depan lagi teman-teman. Ya mungkin kurang lebih seperti itu untuk review tank ini ya, yang 130 punya saya ini. Nah untuk sedikit review ikan, mungkin ya kalian mungkin udah tahu ini peacock bass, ini pinima ya. Kalau ini nggak tahu, ini hybrid ya kalau nggak salah. Ini Orinoco hybrid sama Singu mungkin ya. Nah, mungkin kalian lebih tahu bisa komentar. Ini Blida albino, ini black ear ya. Ini black ear, dia besarnya lama ternyata. Dan ini cana ya, cana
sana sadanannya lah. Nah ini dulu bagus, dia itu red dulu ya, tapi karena dia tak campur dengan palmas jadinya seperti ini. Kalau ini mungkin kalian udah tahu, ini silver albino ya. Oke, kurang lebih seperti ini teman-teman ya untuk review tank saya ya. Oh ya, untuk lampu ini saya pakai Candila Dynamic yang ukuran 112. Nah ini 112, saya pakai di tank 130. Oh ya, untuk ketinggian air ya, untuk ketinggian air ini saya isi ketinggian air itu sekitar 60 cm teman-teman. Jadi airnya ini sangat-sangat tinggi ya, kita bisa lihat space di atasnya hanya sangat sedikit. Ini space nya mungkin sekitar 3 jarian di atas. Mungkin kita mau lihat dari samping ya. Dari samping mungkin seperti ini. Kalau kita bisa lihat, ini sebenarnya arusnya itu sangat-sangat kencang ya. Nah ini kita bisa lihat, ya, perputaran arusnya itu sangat-sangat kencang. Makanya ini ikannya rata-rata menghadap ke sana teman-teman, karena dia ngelawan arus ya. Tapi nanti bentar lagi mau tak rubah untuk sistem output pompanya ya. Oke, mungkin sekian video dari saya untuk review tank ini ya. Nanti kalau ada upgrade apa-apa saya videokan lagi. Dan ini saya baru sempat upload di YouTube lagi ya. Mungkin udah beberapa sebulanan mungkin lah ya, karena saya banyak kerjaan di luar. Oke, sampai jumpa di video berikutnya teman-teman. Jangan lupa like dan subscribe.